Pendapat Indonesia di Hot News Kanal TV Anak Bangsa mengenai kasus skandal korupsi di asuransi Jiwasraya ini masih bergaung terus bergema karena penyelesaiannya rupanya tidak komprehensif dan tidak tuntas kepada inti persoalan, yaitu para nasabahnya sendiri. Ada masalah apa? Karena kita mau bincang-bincang santai dengan Mas Rudi Askamri soal Jiwasraya ini. Mas Rudi dengar kasus Jiwasraya nggak nih? Udah lama ya. Ini gini Mas Andri, saya agak menyayangkan sebetulnya. Karena saya pribadi, beberapa orang sudah ngadu ke saya gitu ya tentang ini nasabah Mas, nasabah yang dulu dipotong gajinya gitu ya tiap bulan bertahun-tahun gitu ya. Akhirnya terjadi seperti mereka diberikan pilihan-pilihan yang sangat tidak menguntungkan akhirnya gitu. Ini sebetulnya kan permainan para direksi dari Jiwasraya dengan direksi perusahaan itu sendiri sebetulnya. Iya. Tapi karena mereka ini sudah pensiun, jadi kan membuat ke siapa? Nah, ini sebetulnya saya hanya minta kepada pemerintah ya dalam hal ini BUMN agak wise gitu loh ya. Jadi jangan hanya korporasi besar yang diutamakan, tapi nasabah ini loh. Ini harus menjadi prioritas menurut saya. Iya, ini katanya mereka bikin perusahahaan baru nih untuk yang IFG itu. IFG Indonesia Financial Group. Ini kesan saya nih Mas Rudi ya. Ini bukan menyelesaikan masalah tapi menggeser masalah, istilah bahasa Inggrisnya itu not solving the problem but shifting the problem ya, gitu. Ini nggak tahu nih. Ini Menteri BUMN Pak Erick Thohir ini lupa dengan mutu Pegadaian gitu ya. Apa tuh? Pegadaian itu kan menyelesaikan masalah tanpa masalah. Nah, ini kan menyelesaikan masalah dengan menimbulkan masalah baru. IFG ini kalau nggak salah usaha dari Bana kalau nggak salah ya, pembiayaan itu ya. Tapi ini kan mereka harus menata ulang infrastruktur di perusahaan baru ini, terus kemudian tata kelolanya, sistemnya. Ini kan perlu waktu lagi. Bukan hanya itu Mas Rudi. Ada modal 22 triliun disuntikan ke situ. Kalau saya berpikir kenapa nggak langsung aja masuk ke Jiwasraya disehatkan gitu ya. Nah itu dia. Ini menurut saya memang perlu kita sentil ya bahwa harus ada goodwill dari pemerintah untuk menyelamatkan nasabah dulu. Itu tadi yang Mas Rudi bilang, kenapa nggak 22 triliun itu dipakai untuk segera membereskan kewajiban Jiwasraya kepada nasabah-nasabah kecil utamanya yang pensiunan nih, yang pensiunan. Mas, membentuk usaha baru, IFC atau apa namanya, itu bentuk kantor baru, SDM baru, membiayai biaya baru, kan diambil dari 22 triliun ini kan, untuk membiayai gaji-gaji mereka ini. Ini kan bagi saya aneh itu. Makanya saya harus menyuarakan keras hal ini supaya Presiden aware, harus ada will dari pemerintah. Kalau tidak, resikonya Mas, bukan hanya nasabah dari Jiwasraya yang terkorbankan menjadi korban, semakin menderita, tapi adalah kepercayaan mereka terhadap industri asuransi jadi merosot gitu loh. Yang jadi sorotan persoalan juga proses yang disebut dengan restrukturisasi itu Mas. Kemarin saya dapat surat dari atau komunikasi dengan salah seorang teman lama loh, Pas Kepra, teman Mas Rudi juga kan. Nah dia juga korban nih, istrinya nih. Jadi beberapa kali dia mengikuti menanyakan prosedurnya seperti apa, dan rupanya oleh Jiwasraya manajemennya ini tidak diberikan opsi. Jadi opsinya tuh benar-benar sepihak aja gitu. Harus menerima, dipotong, kemudian dicicil 15 tahun kewajibannya. Nah ini kan nggak adil buat mereka-mereka. Menurut saya gini ya, penyelesaian itu harus secara manajerial gitu ya. Ini kan masalah ini sudah lama terjadi ya. Sebelum eranya Pak Jokowi kalau menurut saya. Jadi dari dulu kok nih. Ya kan, kemudian semakin kayak snowball gitu, bola salju semakin besar dan muncul kemarin. Ada beberapa orang sudah dipidanakan, tapi kan nggak menyelesaikan masalah. Nah, artinya pemidanaan direksi-direksi Hari Prasetyo dan kawan-kawan ini, Benny Cokro juga ya, Benny Cokro ini diikuti dengan penyitaan nggak? Itu dia nah disita tuh udah banyak sekali yang disita. Kenapa nggak itu dipakai? Itu aja segera dicairkan untuk membantu penyelesaian itu. Dan ini jujur Mas, ini kan sebenarnya ada benang merah antara Jiwasraya dengan Asabri karena aktornya sama. Iya betul. Nah ini pemain ini si Benny Cokro ini kok nggak bisa digulung ini? Saya hanya curiga jangan-jangan yang disuap oleh Benny Cokro ini udah melebar kemana-mana. Ini hartanya kan udah diambil, itu mestinya dipakai untuk mengganti rugi.
Nah sekarang ini dengar-dengar masuk ke negara nggak tahu mau diapain lagi tahun itu. Ini satu hal yang perlu kita kritisi dari pemerintah. Jangan sampai, mohon maaf nih, terlalu prosedural birokrasi gini ya. Iya. Eksekusi untuk penjualan aset atau mungkin apapun sih itu harus cepat gitu. Proses likuidasi memang. Likuidasi. Ya. Ini Mas, bayangin orang-orang yang jadi korban dari Jiwasraya itu udah menjerit-jerit ini. Iya. Ini terus kakak saya sendiri kena. Oh ya? Dia dari Indosat, kemudian dapat dipotong per bulan sekian gitu ya. Sudah membentuk tim ini, tapi kan tetap aja nego, rapat-rapat tidak ada hasil gitu loh. Iya. Dan diberikan skema yang sangat-sangat tidak memihak mereka. Jadi mereka itu kayaknya sudah korban aja. Jadi kayak menjadi komoditi yang harus dibiarkan. Jadi yang korupsi siapa, yang mesti menanggung kerugian ini nasabahnya sekarang ini seolah gitu. Kita harus konkret, Mas. Konkret memberikan saran ini. Lembaga Kajian Anak Bangsa ini memberikan saran adalah bahwa status IFJ ini harus dipertanyakan secara serius ya. Kita harus mengimbau pada DPR terutama untuk mengkritisi hal ini. Kenapa? Dengan dibentuk IFJ ini itu akan memperpanjang birokrasi dan 22 triliun ini akan nggak tahu kemana nantinya gitu ya. Jadi Saya berpikir kenapa nggak langsung aja di Jiwasraya disehatkan, diawasi dengan adanya suntikan dana sekian triliun itu. Iya. Selesai. Kan kenapa kok menyelesaikan yang rumit gitu loh. Jadi yang apa namanya nih, pegadaian tadi ya. Nah, menyelesaikan masalah, jangan bikin masalah baru. Ini kan selesaikan dulu. Maaf ini kan simple kan. Ini yang kalkulasi sederhana tau. Yang bikin masalah kan manajemennya, dan mungkin dulu juga ditengarai ada cawe-cawe dari penguasa lama nih. Juga termasuk OJK. Mohon maaf nih. OJK juga. OJK itu pengawasannya juga harus dipertanyakan juga. Meskipun sebelum OJK kan sudah terjadi sebenarnya. Tapi pada saat ini masa terjadi, OJK kan harus mengawasi juga. Iya, iyalah. Nah, jadi artinya Mas, saya concern bahwa nasabah ini harus diutamakan. Itu nomor satu. Itu yang pertama. Kita harus desak kepada DPR untuk memanggil Kementerian BUMN ini. Jangan sampai rantai birokrasi semakin panjang. Ini perlu waktu dan akan berpotensi dana bocor kemana-mana. Menggaji direksi IFJ saja atau membuat infrastruktur kantornya itu butuh biaya juga. Ini kok jadi apa ya Mas ya? Kita mau ke Blok M lurus bisa kok muter sampai ke Pulau Gadung, kan itu problemnya. Itu apakah di belakang ada motif politik tertentu atau bagaimana ya? Saya jabatan atau apa? Saya melihat Mas, ini bukan politik tapi adalah ada upaya koruptif secara sistematis. Itu dia. Ini 22 triliun. Itu ya kan? Bikin pusing ya. Banyak bikin orang puyeng untuk lihat 22 triliun. Harus ada keberanian secara politik dari presiden untuk mengurai benang kusut ini. Iya. Yang paling penting adalah nasabah harus diutamakan. Apalagi nasabah kecil Mas. Aduh, ya ini sekarang ini kan pensiunan mereka gitu loh. Jadi yang mengharapkan topangan yang hidupnya itu ya dari sini sekarang ini setelah mereka berkarya puluhan tahun. Masyarakat akan berpikir ini. Ini asuransi pemerintah aja bisa kolab, apalagi yang swasta. Ini kan trust dari masyarakat terhadap industri asuransi kan merosot tadinya. Skema ganti ruginya itu loh yang saya juga kadang-kadang membaca itu kok terenyuh sekali ya. Yang ini bener ganti rugi seperti ini. Bukan ganti untung. Bukan untung. Ya itu, ini skema yang membuat yang korupsi siapa, yang mesti ganti rugi siapa. Jadi ini kan nasabah nggak adil lah menurut saya. Nasabah kan nggak berdaya jadinya. Makanya beberapa minta tolong kita untuk menyuarakan dan menurut saya memang saatnya kita nih kelompok menengah ini yang mempunyai kanal ini harus menyuarakan, mengkritik keras ini. Persis disitulah sahabat Indonesia ketidakadilan terjadi bagi nasabah-nasabah yang jadi korban. Yang korupsi siapa sekarang ini kemudian bikin perusahaan baru, tapi yang dikorbankan adalah nasabah-nasabah yang udah setia membayar preminya setiap tahun gitu ya. Kita harus jelas Mas, kita menolak adanya IFJ kita menolak adanya IFJ, harus ada upaya percepatan untuk membantu nasabah mengembalikan. Itu yang paling penting. Yang kedua Mas, aset-aset yang disita dari Beni Cokro maupun direksi dan sebagainya itu harus segera dicairkan untuk membantu membayar itu semua. Itu yang penting. Ya, jadi pendirian IFJ itu nggak perlu
dana talangan yang 22 triliun pakai untuk beresin nasabah dan termasuk juga sitaan dari Iya. para koruptor itu ya. Jadi diinjeksi langsung aja ke Jiwasraya. Dan manajemen di restrukturisasi itu Dirapikan, diawasi. manajemennya. Iya. Itu kan ada OJK pengawas dan DPR juga harus bergerak dong. Iya. Ini DPR ini ada mendapatkan kemewahan, duduk manis di kursi emas itu kan dari rakyat. Jadi intinya yang direstrukturisasi itu adalah manajemennya, Nah, bukan nasabahnya yang diopiak-opiak nggak karuan. yang sudah banyak berkorban nih. Jadi Iya. yang kedua tadi Mas, masalah Beni Cokro ini harus segera dituntaskan karena ini menjadi virus ya, Iya. yang luar biasa sehingga sampai merembet kemana-mana. Dan yang paling penting dari pemerintah harus ada upaya serius untuk meningkatkan kembali kepercayaan masyarakat terhadap industri asuransi. Iya, itu Itu dia. yang penting. Iya. Jadi jelas sahabat Indonesia, poin-poin yang ingin disampaikan, nasabah adalah poin utama yang harus diselamatkan, bukan dikorbankan. Demikian Hot News kita kali ini, dan jumpa lagi di Hot News Kanal TV Anak Bangsa berikutnya. Indonesia Maju.